Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan ihsan kepada kita. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pelopor reformis kebenaran, pemberantas kejahatan, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengaruh generasi muda terhadap perkembangan Islam di era modernisasi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan dan tantangan. Kita sebagai generasi muda adalah penerus bangsa sekaligus kader masyarakat. Namun, pada zaman modern seperti saat ini, banyak budaya-budaya baru yang masuk. Bahkan, beberapa ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini, para generasi muda menjadi tokoh utama dalam pemilahan pengaruh masuknya budaya baru. Mereka harus mampu menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara di sisi lain, tidak sedikit generasi muda pada zaman sekarang lebih sibuk dengan urusan duniawi. Banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk kesenangan dunia belaka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai generasi muda yang peka terhadap perubahan, maka kitalah yang paling tepat untuk melakukan perubahan tersebut. Sebagai muda-mudi Islami, seharusnya kita dapat mengharumkan nama Islam seperti halnya generasi muda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, pada zaman modernisasi ini, pemuda harus mampu menjadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda sekarang harus berjiwa Qur'ani dan jangan sampai menjadi budak zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai generasi muda yang paham iptek, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagi kebermanfaatan. Misalnya, untuk media dakwah dan menyebarkan sesuatu yang bermanfaat. Hal tersebut tak lain tak bukan adalah untuk menambah wawasan. Ini baru merupakan generasi muda muslim yang kekinian. Pemuda Islam pada masa kini harus menentukan apakah ia akan mengikuti budaya yang menyimpang dan merusak moral, ataukah memperdalam ilmunya, mencari pahala, dan menegakkan kebenaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbi laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut, sabwah berarti membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Sungguh mulia pemuda yang mampu menahan nafsunya dan menjauhi keburukan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, gunakanlah waktu kita sebaik mungkin, karena waktu tidak dapat diputar kembali. Karena sejatinya pemuda masa kini harus bisa menjadi pejuang tangguh dan mengembalikan kejayaan Islam, serta menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebegitu besar pengaruh muda-mudi sampai Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.